Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Yang pasti kita semua harus semangat. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini saya akan melanjutkan dari novel sebelumnya, yaitu Menjadi Milikmu Seutuhnya. Di cerita sebelumnya, ceritanya agak menjengkelkan ya, karena selalu ada orang yang menghalangi tentang hubungan Tiara dan Niko. Dan di sini muncullah salah satu yang bernama Jenna, yaitu rekan Niko waktu di militer sebelumnya. Dan di kisah selanjutnya, apakah Jenna berhasil dengan trik-triknya untuk mendekati Niko? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Begitu Sofyan sudah disampai di kondominium, Niko izin untuk pulang. "Kamu harus istirahat," kata Niko pada Sofyan. "Kamu bisa menelpon saya kapan saja jika kamu butuh sesuatu." Setelah mereka pergi, Niko mengantar Jenna pulang sebelum kembali ke rumahnya karena dia melewati villa Jenna dalam perjalanan pulangnya. Namun sepertinya ada rasa perlawanan yang kuat yang di sekitar Niko saat mereka berada di dalam mobil. Jenna dapat merasakannya, namun dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena mereka jarang sekali berdua dalam satu ruangan bersama. Selain itu, Jenna ingin mengklarifikasi apa yang dia katakan di restoran karena dia tidak menginginkan ada kesenjangan di antara mereka berdua. "Dengar Niko, saya tidak bermaksud apa-apa saat saya mengatakan perkataan itu di restoran." Namun tidak peduli seberapa banyak dia berbicara, Niko bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Niko menyandarkan punggungnya ke kursi dan menutup matanya. Sepertinya Niko sedang tidur. Jenna memelototinya. Dia merasa marah sekaligus kasihan pada dirinya sendiri. Dia juga menyesal. Seharusnya dia tidak melakukan apa yang telah dia lakukan. Tak lama kemudian mobil berhenti di depan villa. Walaupun Jenna tidak ingin pergi, dia tetap harus keluar. Setelah dia keluar dari mobil, Bima melanjutkan kembali ke perumahan berlian. Sepanjang perjalanan mereka, Bima diam-diam mengamati Niko melalui kaca spion. Apakah Pak Niko benar-benar tertidur? Bukankah dia selalu waspada ketika ada orang asing di sekitarnya? Bima tidak tahu bahwa Niko hanya mencari cara untuk mengabaikan Jenna. Masa kecilnya mengajarkan padanya bahwa bertindak tidak sopan tidaklah benar. Jadi Niko harus mencari cara lain untuk membuatnya seolah-olah Jenna sama sekali tidak ada. Ketika Niko kembali ke rumah, dia menyadari betapa anehnya rumah itu sunyi. "Di mana Gary, Andi?" Niko berbalik dan bertanya pada Andi. "Tuan muda Gary sedang tidur," jawab Andi jujur. "Tidur?" Niko sedikit bingung. Niko melihat jam dan menyadari bahwa saat itu baru pukul 9 malam. "Apakah Gary sedang tidak enak badan?" tanya Niko dengan cemberut. Dia berbicara sambil berjalan ke kamar Gary. Sebelumnya Gary akan tidur secepat ini jika dia sedang tidak enak badan. Jika tidak, energi Gary cukup untuk bertahan setidaknya hingga pukul 10. Andi segera menyadari bahwa Niko salah paham. Jadi dia mengejar Niko untuk menjelaskan semuanya. "Tuan muda Gary tidak sakit Pak Niko.
Nona Tiara baru saja memainkan lagu pengantar tidur untuk Tuan Muda Gary dan dia tertidur saat mendengarkannya. Niko tertawa geli saat dia menghentikan langkahnya, tapi setelah Andi menjelaskan semuanya, dia tetap memutuskan untuk mengunjungi kamar Gary. Gary tertidur lelap di kamarnya dan Niko memperbaiki selimut yang menyelimuti Gary. Kemudian dia menuju ke kamarnya. Dia mandi sebelum melakukan panggilan video dengan Tiara. Tiara merasakan pipinya memerah saat melihat pria itu mengenakan baju tidur yang memperlihatkan otot dadanya yang kencang dan bersinar. Mata Niko berbinar saat melihat pipi Tiara yang merona. "Kenapa? Wajahmu merah sekali. Apa kamu tidak enak badan?" tanya Niko, padahal Niko tahu jawabannya. Tiara terbatuk seolah-olah berusaha menyembunyikan sesuatu. "Saya baik-baik saja. Saya hanya menyalakan pemanas terlalu tinggi hari ini." Tiara segera mengubah topik pembicaraan. "Kenapa kamu pulang larut malam hari ini?" Niko tahu bahwa Tiara akan marah jika dia terus membahas masalah pipi merahnya. Jadi dia mengikuti topik pembicaraannya. "Seorang atasan yang telah banyak membantu saya di masa lalu datang sore ini. Saya baru saja mentraktirnya makan malam." Niko bercerita tentang apa yang terjadi saat makan malam. "Apakah kamu minum alkohol?" tanya Tiara. Dia tahu bahwa Tiara khawatir alkohol akan memicu penyakitnya. Jadi Niko tersenyum melengkungkan bibirnya dengan wajah tampannya. "Saya minum, tapi hanya sedikit." Setelah itu Niko menanyakan tentang situasi Tiara di Lembana. "Bagaimana kabarmu selama 2 hari terakhir ini?" tanya Niko. "Baik-baik saja. Saya hanya tidak terbiasa dengan makanan di sini, dan pada awalnya perut saya tidak tahan, namun sekarang sudah baik-baik saja." Tiara memberitahunya tentang situasinya di Lembana, dan dia mengakhiri ceritanya dengan tersenyum. "Sekarang, setiap kali saya memikirkan bahwa kamu dan Gary akan segera datang, saya merasa seluruh tubuh saya penuh energi." Niko terkekeh melihat antusiasnya. Mereka mengobrol sebentar sebelum Tiara mendesak Niko untuk tidur. Niko tidak memaksakan dirinya untuk begadang, jadi mereka berdua mengucapkan selamat malam sebelum mengakhiri panggilan. Setelah mengakhiri panggilan, Tiara menghela nafas keras. Tiara menatap ponselnya dengan nada meminta maaf sebelum melihat infus yang tergantung di atasnya. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa perutnya belum mampu menampung makanan. Namun kenyataannya dia belum pulih dari makanan tersebut. Dia menderita gastroenteritis akut dan hampir pingsan saat sedang latihan orkestra. Untungnya dokter mengatakan tidak ada masalah besar. Tiara hanya tidak ingin memberitahukan pada Niko tentang hal tersebut karena dia tidak ingin Niko khawatir. Hatawi berada di bangsal dan melangkah maju untuk membantu Tiara ketika dia melihat Tiara pergi ke balkon. "Kamu terlalu memaksakan diri," keluh Hatawi. Tiara tersenyum sambil duduk di tepi tempat tidurnya. "Ini kesempatan yang langka. Tentu saja saya harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Saya tidak mau melewatkan kesempatan ini." Tiara telah mengerahkan banyak tenaga untuk memastikan tidak ada masalah dalam pertunjukan ini. Hatawi menghela nafas saat mendengar perkataan Tiara. Tiara adalah wanita pekerja keras. Andai saja Kathleen setengah dewasa dari Tiara,
Terlepas dari pemikirannya, Hathaway menunjukkan ekspresi tegas saat dia memperingatkan Tiara tentang tindakannya. Saya tahu kamu sangat peduli dengan pertunjukan ini, namun kesehatanmu yang terpenting. Saya tidak bisa membiarkanmu mengabaikan dirimu sendiri seperti ini. Jika hal ini terjadi lagi, saya akan menghubungi tunanganmu secara langsung. Saya mengerti, saya tidak akan mengulanginya lagi, jawab Tiara. Tiara merasakan sensasi hangat di hatinya saat dia tahu bahwa Hathaway melakukannya demi kebaikannya sendiri. Setelah Tiara diinfus, Hathaway mengantarnya kembali ke hotel. Kamu perlu istirahat hari ini. Kamu tidak diperbolehkan berlatih sendirian. Apa kamu mendengar saya? Ucap Hathaway sebelum pergi. Tiara tertawa terbahak-bahak sebelum mengangguk patuh pada gurunya. Keesokan harinya Tiara merasa jauh lebih baik ketika dia bangun. Banyak anggotanya yang peduli menanyakan kabarnya saat sarapan, dan Tiara menanggapi mereka satu persatu. Bahkan Kathleen datang untuk menanyakan keadaan Tiara dengan nada sedikit ambisius. Kamu baik-baik saja bukan, Tiara? Iya, saya baik-baik saja sekarang. Terima kasih sudah bertanya. Tiara menanggapi dengan acuh tak acuh, dan Kathleen tampaknya tidak merasa terganggu dengan hal itu. Kamu harus menjaga tubuhmu. Pertunjukannya akan segera tiba. Kamu tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bukan? Iya, saya akan berhati-hati, jawab Tiara dengan ekspresi datar. Tatapan Kathleen menjadi muram. Dia pergi setelah beberapa kali bertukar pikiran dengan Tiara. Mona mengerutkan alisnya saat melihat sosok Kathleen berjalan pergi. Kenapa saya merasa bahwa perkataan Kathleen tadi terdengar agak aneh? Tiara tidak menanggapinya, dia hanya menatap penuh perhatian ke arah Kathleen. Lalu Tiara menoleh ke Mona. Cepatlah makan, kita harus pergi latihan di teater, ujar Tiara. Mona mengangguk dan segera menghabiskan makanannya sebelum mereka menuju ke teater. Tak lama kemudian pertunjukan akan tiba 2 hari lagi. Tiara menelpon Nico setelah dia selesai mandi. Pertunjukannya lusa, kapan kalian akan datang? Tanya Tiara sambil tersenyum pada Nico di panggilan video itu. Dia sangat senang melihat mereka. Nico juga sama bersemangatnya, tatapan lembut muncul di matanya saat dia berbicara dengannya. Kami akan berangkat malam ini, jadi kami akan tiba besok, kata Nico. Baguslah, saya akan pergi menyambut kalian di bandara. Tiara tersenyum sambil membayangkan bagaimana dia akan bertemu Gary dan Nico keesokan harinya. Pasangan itu mengobrol sebentar sebelum Tiara mengakhiri panggilan untuk beristirahat. Malam itu Nico pulang kerja. Dia sudah mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk membawa Gary ke bandara. Namun ketika dia baru saja hendak keluar, ada Jenna berlari dengan panik. Nico, berita buruk. Kami kehilangan kontak dengan Sofyan, kata Jenna. Ekspresi Nico berubah saat dia mendengar berita tersebut. Apa yang telah terjadi? Tanya Nico dengan dingin. Saya tidak tahu. Sepertinya seseorang berhasil melacak lokasi Sofyan. Saksi yang seharusnya dilindungi Sofyan menghilang terlebih dahulu. Dan sekarang Sofyan juga hilang. Mata Jenna berbinar saat dia mengatakannya. Saya sedang terluka sekarang. Jadi hanya kamu yang bisa menangani hal ini, Nico. Nico mengerutkan kening. Meskipun dia mengkhawatirkan keselamatan Sofyan, dia tetap memutuskan untuk menolak permintaannya. Saya tidak pantas untuk melakukan tugas tersebut. Saya sudah keluar dari pasukan.
Jadi saya tidak boleh ikut campur dalam hal ini, kata Niko. Meskipun Gary tidak mengerti apa yang dibicarakan mereka berdua, Gary mulai mendesak ayahnya untuk segera bertindak ketika dia melihat sudah waktunya untuk penerbangan mereka. Ayo pergi, Papa. Kita kehabisan waktu, kata Gary. Gary tidak ingin terlambat karena dia sangat ingin bertemu Tiara. Ekspresi Jenna menjadi muram ketika mendengar Gary. Dia tahu bahwa Niko akan bertemu Tiara malam itu, jadi dia sengaja membeberkan keberadaan Sofyan untuk menciptakan peluang bagi dirinya. Tentu saja Niko tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Dia melirik jam untuk menyadari bahwa mereka akan terlambat. Baiklah, saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Kamu harus menghubungi salah satu atasanmu dan meminta mereka mengirim beberapa orang ke sana, jawab Niko sebelum bersiap untuk pergi. Tapi Jenna tidak akan membiarkan Niko pergi begitu saja. Iya, kamu benar, tapi menurut saya tidak ada cukup waktu untuk menghubungi atasan sekarang. Lupakan saja, saya akan pergi sendiri, saya akan baik-baik saja. Jenna berpura-pura setuju sebelum berbalik untuk pergi. Namun langkah kakinya terasa lambat karena dia yakin Niko tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jenna benar, suaranya terdengar tepat setelah dia berjalan beberapa langkah. Tunggu, kata Niko. Apakah kamu akan membantu, Niko? Jenna berbalik dengan penuh semangat. Matanya berbinar saat dia menatap Niko. Dia mengangguk sambil berpikir. Saya masih punya waktu 2 hari sampai pertunjukan Tiara dimulai. Saya harus tiba tepat waktu. Gary sepertinya memahami percakapan tersebut. Karena itu Gary mencibir. Saya tidak mau. Saya akan menemui Nona Tiara. Papa sudah setuju untuk berangkat hari ini. Nona Tiara akan sangat kecewa jika dia tidak bisa menemui kita besok. Jenna marah ketika mendengar perkataan Gary. Saya sudah bekerja sangat keras untuk meyakinkan Niko agar tetap di sini. Saya tidak akan membiarkan orang lain merusak rencana ini. Jadilah anak yang baik, Gary. Papa memiliki urusan penting lain yang harus dilakukan, kata Jenna padanya dengan sedikit tidak sabar. Apakah ada yang lebih penting dari Nona Tiara? Gary menatap Jenna dengan tatapan tajam. Wanita inilah yang menjadi alasan saya tidak bisa bertemu Nona Tiara, pikir Gary dalam benaknya. Jenna bisa merasakan permusuhan dari anak laki-laki itu dan tatapannya menjadi muram sesaat sebelum dia menunjukkan ekspresi baik dan penuh kasih seperti biasanya. Kamu masih kecil, Gary. Kamu tidak mengerti bagaimana kedua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Kamu tidak bisa membandingkan satu sama lain, kata Jenna. Setelah itu, Jenna tidak lagi berbicara dengan anak itu. Sebaliknya dia menoleh ke arah Niko dengan cemas. Saya pikir kita perlu mengambil tindakan untuk segera mencari Sofyan. Saya khawatir situasinya akan menjadi semakin buruk jika kita membuang-buang waktu di sini. Niko telah memikirkan hal ini juga, jadi dia mengangguk setuju. Gary berasumsi bahwa dia tidak akan bertemu Tiara saat ini, dan air mata mulai mengalir di matanya. Saya tidak ingin tetap di sini. Saya ingin Nona Tiara. Papa berjanji akan membawa saya kepada Nona Tiara, rengek Gary. Jenna merasa ingin mencekik Gary saat melihat anak itu menangis. Tatapannya gelap dan menakutkan. Namun Niko tidak menyadari tatapan aneh di matanya. Sebaliknya dia berlutut dan berbicara dengan suara lembut. Berhentilah menangis. Saya tidak menyuruhmu untuk tetap di sini. Saya akan meminta Bima mengantarmu terlebih dahulu.
dan saya akan bergabung bersama kalian setelah saya menyelesaikan masalah ini. Jelas, Nico. Carrie berhenti menangis ketika dia mendengar bahwa dia tidak perlu tetap di sini. Carrie menyeka air matanya dan mengendus beberapa kali sebelum berbicara. Papa harus menepati janjimu. Papa harus datang. Setelah mengantar Carrie pergi, Nico mengeluarkan ponselnya untuk mulai menangani masalah hilangnya Sofyan. Dia memandu Jenna ke ruang kerja untuk lebih memahami ceritanya. Jenna harus menahan kegembiraannya saat dia melihat sekelilingnya di ruang kerja yang terang. Saya berhasil membuat Nico tidak pergi. Saya bahkan berdiri di ruangan pribadinya. Saat itu Jenna bersumpah pada dirinya sendiri, suatu hari nanti saya akan bisa masuk dan keluar secara bebas dari semua ruang pribadi Nico. Tentu saja Nico tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Jadi Nico hanya memberikan isyarat padanya untuk duduk di sofa sebelum melanjutkan ke poin utama. Kapan kamu kehilangan kontak dengan Sofyan? Apa rencana yang dia buat sebelum menghilang? Ceritakan semuanya pada saya. Perintah Nico. Jenna segera mengumpulkan emosinya sebelum menceritakan semua yang dia ketahui tentang situasi tersebut. Bikin jengkel ya, si Jenna benar-benar licik.